Kenapa dikasih karpet? Kenapa Ustaz tinggi? Aku dibuat tinggi biar nampakku semuanya, dan semua orang bisa menengok. Yang selama ini, itu Ustaz kau, kata lakinya kepada istrinya, itu Ustaz yang selalu kau tonton menghabiskan paket 2 giga itu ya. Bukannya ganteng kali dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini negerinya para ulama. Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib punya murid Syekh Abdul Hamid diangkat menjadi mufti Asahan Tanjung Balai. Syekh Abdul Hamid punya murid namanya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, dan itu salah satu ulama besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ada Al-Wasliyah di Tanjung Balai. Al-Wasliyah cirinya 3, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ahlus Sunnah wal Jamaah, produk asli Sumatera Utara. Itu dari ulama Tanjung Balai Asahan. Bangga jadi orang Tanjung Balai? Ini kalau ditanya, kau dari mana? Aku dari Tanjung Balai. Apa yang hebat di Tanjung Balai itu? Entahlah. Kenapa kau tidak bangga menjadi orang Tanjung Balai? Tanjung Balai punya sultan yang cinta ulama. Tanjung Balai punya ulama yang kelas internasional. Tanjung Balai punya ulama yang murid-muridnya pendiri organisasi nasional. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita tahu tentang sejarah Tanjung Balai. Betul? Dulu kalau bercerita tentang 5 itu dari Tanjung Balai. Yang pertama sultan-sultan, yang kedua ulama-ulama, yang ketiga qori-qori, yang keempat penghafal Quran, yang kelima qasidah-qasidah. Qala saugi li taibatit taibati. Dulu waktu saya kecil-kecil masih ada itu. Sekarang sudah berubah. Anak-anak muda tak tahu lagi berqasidah. Kalau dapatnya mikrofon, apa yang dinyanyikannya? No woman no cry. Dapatnya mikrofon, apa yang dinyanyikannya? What can I do for you? Dia yang menyanyi tak paham, yang mendengar pun tak paham. Sama-sama mengangguk. Dulu qasidah juara nasional Piala Presiden, juara satunya dari Tanjung Balai, namanya Ustadz Haidir Ebius. Mudah-mudahan anak cucu keturunannya menyambung silaturahim. Saya menonton videonya di YouTube karena namanya waktu kecil saya dengar. Ustadz saya di Muallimin Al-Wasliyah Medan, namanya Ustadz, lupa pula namanya, Hafiz Yazid, bercerita dulu waktu musabaqah juara pakai Piala Presiden di Tanjung Balai, dari Tanjung Balai bersuara nyaring menggelegar. Waktu saya kecil-kecil dulu, apa cerita mak saya? Orang Tanjung Balai itu sedap-sedap suaranya, mak. Kenapa sedap, mak? Karena Nabi Daud waktu makan sirih dibuangnya sepahnya di Tanjung Balai. Awak anak kecil tak tahu, mengangguk-angguk aja lah. Sekarang udah besar baru saya berpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Nabi yang paling merdu suaranya Nabi siapa? Nabi Daud. Maka disebut dengan mazamir Daud, seruling Daud. Nabi Daud kalau sedang bersenandung, burung yang terbang lupa mengepakkan sayapnya, jatuh dia ke bawah. Jadi rupanya untuk menceritakan bagaimana merdunya suara orang Tanjung Balai, qori dari Tanjung Balai, penghafal Quran dari Tanjung Balai, sultan-sultan dari Tanjung Balai, ulama-ulama dari Tanjung Balai. Waktu datang Presiden Soeharto meresmikan Inalum, Indonesia Aluminium, diundang ulama untuk menyambutnya. Siapakah ulama yang datang waktu itu dan dari mana? Dari Tanjung Balai Asahan, Syekh Tuan Tohir. Satu lagi dari Silau Laut, Syekh Muhammad Ali. Ustaz tahu dari mana? Aku menengok fotonya saja. Aku waktu itu masih kecil lagi. Sejarah ini mesti ditulis. Saya minta ke Pak Wali, Pak Wali, ku angkat 10 jari, 10 jari satu dengan kepala 11. Tolonglah buatkan replika Kesultanan Asahan. Kalaupun istananya tak ada lagi,
Buatkanlah cari tanah kosong, cari gambar-gambarnya di internet, buatkan supaya nanti waktu aku pulang liburan membawa anak-anakku, kutunjukkan ke mereka, anak-anakku, inilah Kesultanan Asahan. Buatkan gambar-gambar di dalam. Ini gambar sultan, ini gambar mufti, ini gambar ulama, supaya jangan sampai anakku tak tahu, karena kami merantau jauh di Riau. Nanti aku takut pas dia ditanya orang, dari mana ayah kau? Ayahku dari Tanjung Balai Asahan. Orang tuh dari dulu punya kerajaan? Enggak, dia dari dalam laut langsung naik ke darat. Semua yang di laut itu bagus, tapi kalau udah naik dia ke darat jadi tak bagus. Contohnya apa? Buaya darat. Tapi jangan pula gara-gara ini Pak Wali jadi kena OTT KPK. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita doakan Pak Wali kita adil dan amanah. Beliau orangnya baik. Aku bersaksi, sudah jumpa beberapa kali. Orangnya sangat takzim, sangat baik. Dan isu istri 3 tadi sangat tidak mungkin, karena beliau orangnya sangat setia. Ustaz tahu dari mana? Ku agak-agak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah menghafal Quran, sekarang tren di mana-mana, rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Betul? Berikut ini penandatanganan rumah Quran oleh Abdul Somad. Berikut ini pengguntingan pita oleh Abdul Somad. Jauh sebelum viral rumah Quran, penghafal Quran paling banyak datang dari Tanjung Balai Asahan. Maka Al-Mukarramah membuat musabaqah internasional penghafal Quran tahun 80-an, bukan 90-an, bukan 2000-an, bukan 2010-an, 80-an. Juaranya berasal dari Tanjung Balai. Namanya Ustadz Armawi Abdurrahman dari Tanjung Balai Asahan. Berita itu didengar oleh Sultan Hasan al-Bolkiah, dipanggil dari Tanjung Balai, diangkat menjadi Ustadz guru besar tahfiz Quran di Ma'had Tahfiz Sultan Hasan al-Bolkiah, Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Hebat apa tak hebat? Orang Tanjung Balai ini kalau keluar hebat-hebat, di dalamnya aja dia tak hebat. Mendapat gelar doktor dari Universitas Kairo, S1, S2, S3. Paling tinggi cuman S3, Bu. S3 cuman. Selanjutnya itu S teler, S doger, S Bandung. S1, S2, S3. Sekarang sudah jadi profesor, guru besar di Bandung dan Jakarta. Dari mana dia berasal? Dari Tanjung Balai. Namanya Profesor Dr. Daud Rashid Sitorus. Orang mana itu? Orang Tanjung Balai. Saya mau anak-anak muda ini mengerti tentang sejarahnya. Profesor bidang apa? Profesor bidang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qori-qori dari Tanjung Balai, penghafal Quran dari Tanjung Balai, alim ulama dari Tanjung Balai, sultan-sultan dari Tanjung Balai. Siapkah melanjutkan perjuangan ini ke depan? Dari bunyinya tak siap. Saya bangga hari ini melihat ada anak kecil yang dibawa. Ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil. Mereka inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet ke depan. Amin. Mereka yang akan menjadi ulama-ulama besar. Mereka yang akan jadi profesor-profesor. Mereka yang akan jadi kori-kori. Siapkah jadikan Tanjung Balai Asahan negerinya para santri, penghafal Quran, pondok pesantren, tahfiz Quran? Apa kata Pak Wali tadi? 10 pesantren yang mau diwujudkan. 10 itu banyak apa tak banyak? Saya pergi ke Madura. Tahu Madura? Sampai di Madura jumpa sama Ibu Bupati. Kutanya Ibu Bupati, Bu Bupati, ya, berapa jumlah pesantren di sini, Bu Bupati? Kata Ibu Bupati, di sini pesantrennya 600 pesantren. Satu kabupaten 600 pesantren. Satu kota Tanjung Balai mau dibangun 10 pesantren. Banyak apa sedikit? Sedikit.
Tadi katanya banyak. Tak konsisten orang Tanjung Balai. Banyak dan sedikit itu tergantung kita membandingkannya. Betul? Sekarang di mana-mana Sumatera Utara, dari mulai Mandailing, Natal, Tapanuli Utara, orang kalau mengayun anak barzanji, menikahkan anak barzanji. Tadi malam saya di Labuan Batu Selatan, begitu datang disambut, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaba ayyano rol aini marhaba. Dari mana irama itu datang? Irama itu datang dari Tanjung Balai. Masih ada orang Tanjung Balai menyambut dengan itu? Masih ada orang Tanjung Balai baca marhaban? Masih ada orang Tanjung Balai barzanji? Abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirrau faidal barakati ala ma ana lahu wa aulang. Saya tak pernah belajar itu sekali. Kenapa Ustaz bisa? Asal pogi omakku barzanji, ikutlah aku. Jadi Ustaz ikut tuh mau apa? Mau belajar? Bukan mau belajar, mau dapat pulut kuning sama telur ayam. Ternyata anak-anak dibawa barzanji marhaban itu pengaruhnya luar biasa. Setelah saya besar dewasa, baru saya tanya, itu irama barzanji itu dari mana, Mak? Emak dapatnya dari mana? Kami dapat itu di Silau Laut dari oci kami. Siapa nama ocinya? Oci kami Hajah Fatmah. Orang mana dia, Mak? Orang Tanjung Balai, istri dari Tuan Syekh Muhammad Ali Syekh Silau Laut. Dapatnya itu dari sini. Orang sini dari mana? Saya tanya-tanya, saya ini suka orangnya bertanya, dari mana asal suara ini? Itu dapat orang Tanjung Balai, karena orang Tanjung Balai belajar ke Makkah. Irama itu namanya Makkawi. Makkawi yang dibaca itu. Ini banyak orang yang tak tahu, maka kita kasih tahu. Yang paling parah itu adalah tak mau tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejarah ini mesti kita jaga. Apakah tahun 2050 masih ada orang tabligh akbar di sini? Tahun 2050 nanti masih ada tabligh akbar di sini? Masih ada Maulid Nabi di sini? Masih ada Isra Mi'raj di sini? Masih ada nuzul Quran di sini? Masih ada marhaban di sini? Siapa yang bilang masih? Tahun 2050 ini Bapak Ibu ini mati semua juga. Meninggal dunia semuanya. Aku masih hidup. Tahun 2050 Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, kita buat lagi di sini. Betul? Tapi yang jadi panitia yang hadir adalah anak-anak ini. Adapun ibu-ibu bapak sudah biarlah kita mati, tapi kita meninggalkan warisan yang baik. Jangan bangga dengan tanah lapangnya, jangan bangga dengan pentasnya, jangan bangga dengan stadionnya. Bisa saja ini berubah menjadi pentas dangdut. Bisa digoyang. Naiklah artis dangdut kemarin pakai rok pendek, yang menonton di bawah hatu-hatu. Tangangolah hatu tuh. Manengok artis dangdut dari maniti ailio. Balik ke rumah maniti ay mato. Ya Allah, jaga Tanjung Balai ya Allah. Jaga Tanjung Balai ini ya Allah. Selama masih ada yang beristighfar di Tanjung Balai, maka azab Allah takkan turun ke Tanjung Balai. Bukan kataku, itu Allah yang berjanji. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama masih ada orang beristighfar di Tanjung Balai, maka tidak akan naik azab Allah Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Itu sodapnya kalau awak istighfar rame-rame, yang tak hafal tak ketahuan. Gokak-gokakan saja mulut kita. Katanya kalau dibuat tablik akbar pagi kepanasan. Panas? Siapa yang berdoa awan menutupi cahaya matahari? Kalau bukan orang-orang soleh dari Tanjung Bali. Amin. Siapa pula yang berdoa sehingga tak turun hujan padahal ini musim? Apa pula musim durian? Kalau bukan orang Tanjung Bali. Hujan tak turun, panas tak keluar, bisa sejuk dibuatnya. Masih ragu dengan orang Tanjung Bali? Jadi kalian, saudaraku dimanapun berada, yang akan nikah dengan orang Tanjung Bali, fokuskanlah. Tanjung Bali ini alamnya cantik, di tengah tepi laut, daratnya dekat, lautnya indah, makanannya segar. Kami di Pekanbaru Riau dapat ikan segar dari mana? Dari Padang. Dari Tanjung Bali lah tuan. 7 kali mati barulah sampai ke Pekanbaru. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke motoh sekali, dari motoh ke kuali sekali, dipanaskan 3 hari, 5 kali mati barulah aku makan. Itu aku kurus badan. Kalau mau aku di Tanjung Bali ini gomo ini insyaallah. Allah, puas rasa rindu ke Tanjung Bali. Apa hubungan Ustadz dengan Tanjung Bali? Nanti ditanya orang mananya Ustadz Somad itu? Tak tahu orang mana, aku heran nengok dia itu. Kata orang Riau, dia orang Riau. Ceramah dia di Sumatera Barat, katanya orang Minangkabau. Pas di Tanjung Bali, bercakap Tanjung Bali pula dia. Sampai dia ke Jombang, katanya orang Jawa. Mungkin orang Aring dia itu. Di antara kerabat Sultan Asahan ini ada namanya Tengku Adil. Siapa namanya? Tengku Adil. Tengku Adil berjumpa dengan Syekh Abdurrahman. Kata Tengku Adil, wahai Tuan Syekh Abdurrahman, dituliskan dalam biografi Syekh Abdurrahman, aku berikan tanah, nama tanah itu Silau Laut kepada engkau. Perbatasannya dari Kabu-Kabu Hutan sampai ke tepi laut. Lalu kemudian ambillah tanah ini, kembangkanlah Syekh Abdurrahman. Lalu tanah itu pun dibuka tahun 1900 oleh Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana punya anak laki-laki namanya Abdul Somad. Jelas? Kampung halaman tempat aku lahir, tempat darah ditumpahkan, tempat aku dibesarkan, Silau Laut, itu dari Tengku Adil Kesultanan Asahan Tanjung Bali. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, ngapain dia ke Tanjung Bali itu? Apa urusan dia Tanjung Bali? Jangan orang-orang luar masuk ke Tanjung Bali. Otak kau sungsang. Tak tahu aku punya hubungan dengan Tanjung Bali. Sudah jelas? Bisa diceritakan ke anak cucu? Awas kalau tak bisa. Masya Allah, tabarakallah. Ulamanya, qorinya, qasidahnya, sultannya. Kalau masalah dunianya jangan tanya lagi. Tanyalah kepada bapak-bapak kita di belakang. Apakah orang Tanjung Bali bisa menjadi sarjana politik sosial? Apakah orang Tanjung Bali bisa jadi polisi dan tentara? Apakah orang Tanjung Bali bisa jadi dokter spesialis? Bisa jadi apapun yang kau mau. Kau bisa sekolah sejauh mata memandang. Yang penting hatimu la ilaha illallah Muhammadun Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi kabarnya ada penggalangan dana dari Mu'alaf Center. Mu'alaf tuh masuk Islam. Center tuh bukan yang pakai batu baterai yang menyuluh-nyuluh tuh.
Itu memang senter juga namanya. Senter ini tulisannya centre. Centre itu artinya pusat. Jadi saudara-saudara yang masuk Islam bersyahadat, dia mesti kita bina. Jangan habis bersyahadat dikasih kain sarung, dikasih mukena telokong, habis itu dia pun hilang ditelan ikan paus. Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga akidahnya itu. Maka dibuat saudara-saudara kita inilah namanya mu'alaf center, pusat mu'alaf. Jangan ada orang masuk Islam dibiarkan, tak dibina. Satu negeri ini dapat laknat Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga Tanjung Balai. Nah, mana kotak-kotak kresek-kresek mu'alaf center tadi? Hah? Mana orangnya? Udah jalan. Bagus. Tapi hati-hati juga, Bapak Satpol PP tolong dikawal karena dekat laut ini. Satunya lari waktu kita ke Teluk Nibung. Tanjung Balai Teluk Nibung, tembak lantai kono hidung. Jadi aku balik ke Tanjung Balai ini, bongkar semua memori-memori masa kecil. Tentang masa lalu, tentang Barzanji, tentang guru kami di Muallimin, tentang semuanya. Kita tinggalkan kenangan masa lalu yang baik-baik. Abdul Somad datang ke Tanjung Balai, apa yang diingatnya? Barzanji, apa yang diingatnya? Marhaban, apa yang diingatnya? Qori Internasional. Jangan sampai anak kita nanti ketika balik ke Tanjung Balai yang diingatnya sabu-sabu, yang diingatnya ganja, yang diingatnya narkoba, yang diingatnya LGBT. Ciptakanlah sejarah yang baik-baik. Siap? Insya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa banyak orang Tanjung Balai yang kayo-kayo, yang sampannya sejauh mata memandang, yang kebun karetnya luas, tak habis 7 keturunan. Yang kaya-kaya mati, yang miskin mati, lebih cepat. Berapa banyak orang Tanjung Balai yang ganteng-ganteng, yang mancung-mancung, yang putih-putih mati, yang tak ganteng mati, setengah mati. Yang kekal abadi, yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Apa pula amal soman? Saya mau setelah tablik akbar ini berdatangan Bapak Ibu mencari pondok pesantren, tanya berapa semen lagi yang perlu, berapa batu bata, berapa papan tulis, berapa kursi, berapa asrama. Siap? Nampaknya macam tak siap. Siap? Saya dapat kabar dari ustadz-ustadz yang memimpin pondok pesantren. Mereka kirim WhatsApp nanti. Terima kasih Ustadz Somad, sesudah tablik akbar itu maka berdatanganlah masyarakat bertanya berapa sak semen, berapa tiang. Ada mereka bersedekah, bertanya saja insya Allah. Ya Allah. Habis bertanya bawa foto-foto, pulanglah orang tua ya. Tolong ibu, tolong ya pak. Bapak punya duit banyak, dibangunkan rumah yang besar. Apakah kalau bapak mati rumah itu dibawa mati? Tinggal. Ibu punya duit, asal dapat ikan boleh cincin, dapat sotong boleh cincin, dapat sawit boleh cincin. Manawah di pasar berapa sekilo? Asal undangan yang panas lah hari dibayar. Hendak menunjukkan rantai yang sebosah rantai sepeda motor itu. Apakah rantai ibu itu nanti akan dibawa mati? Rantai ibu, gelang ibu, subang ibu, anting ibu tinggal diambil bapak nih untuk modal. Aduh suruh itu ya. Orangnya aja yang suruh itu pak. Aduh suruh. Maksudku tadi untuk modal membeli bukan harimau, menangkap anak-anak gadis.
Allah. Tapi janganlah pula gara-gara ceramahku ini balik nanti ke rumah tak mesra lagi kalian. Adek, mana kopi abah? Buat sajalah abah suang. Patutlah tajam mata abang menengok cincin aku tuh. Rupanya udah dibuka kan Ustaz Somad cerita itu tadi. Kalau ibu tak percaya, nanti malam jam 12 pura-pura mati lah ibu. Abang, ada ibu rasa ini kan? Mati. Jam 12 ibu pura-pura mati. Jam 2 datanglah orang ini membawa minyak makan untuk membuka cincin. Tak percaya juga lah buat. Begitu orang tu nanti malam jam 2 membuka pakai minyak makan, minyak oli pun dibawa orang tu juga. Begitu terbuka, disitulah ibu tanya kau, awas kau bang. Yang saya inginkan tak lain tak bukan supaya kita meninggalkan amal jariah ibu. Jangan ibu sakit hati tersinggung sama aku ya. Mendengarkan ceramah Ustaz Somad ini kuncinya satu saja, jangan tersinggung. Ada jamaah yang tersinggung pulang mati dia ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ini kapanlah istirahatnya Pak Ustaz? Istirahat saya adalah ketika berjumpa dengan orang-orang soleh, tersenyum dia, itulah istirahat saya. Jadi kalau dikatakan ceramah ini mengeluarkan suara, kena panas, saat menengok Bapak Ibu tersenyum karena Allah, disitulah hati saya berbahagia. Mudah-mudahan berbahagia kita. Jangan tepuk tangan, jangan. Berbahagia kita di Tanjung Balai ini. Begitu juga lah kita golak kiki nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Aku tengok Ustaz Somad ini sombong angkuh orangnya. Kalau berceramah hendak minta pentas nan tinggi bakat merah, mesti aduh hebat bunga-bunganya. Itu bukan permintaanku, Bu. Itu panitia yang membuat. Apakah Abdul Somad yang berada di atas tinggi ini lebih mulia daripada yang di bawah? Tidak. Apakah Abdul Somad yang berada di atas tinggi ini lebih mulia daripada yang duduk di sana, tidak beralas apa-apa, tidak beratap apa-apa? Boleh jadi mereka itu lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Betul? Apa pula kalian bilang betul? Payah lu ceramah Tanjung Balai ini. Mestinya kalian bilang lah tadi tidak. Kita ulang sekali lagi ya. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Pak Wali, Bapak DPRD, Bapak dan Ramil, Bapak dan Lanal. Dan Lanal itu di laut saja. Sekali-sekalinya dia ke darat. Waktu ada Ustaz Somad naik dia ke darat. Ada TNI berkumpul semuanya. Jarang-jarang aku ceramah ada berkumpul semuanya. Polisi ada, Angkatan Laut ada, Angkatan Darat ada, Angkatan Udara belum turun lagi. Putas-putas saja di atas. Bangga tak orang Tanjung Balai menengok orang berseragam ini datang pengajian. Aku terus terang bangga Bapak Ibu. Udah kalian ambil foto tadi udah. Kalian ambil lah. Ambil gambarku tadi, tunjukkan itu ada Angkatan Laut, ada TNI, ada pejabat-pejabat semua. Tengoklah gambarku yang paling bosak dibuat orang. Bapak Ketua Panitia sebosak telur ayamnya. Pak Wali Kota aja tengok, Haji Waris Tholib SAG MM. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Balai, Dr. Haji Al-Ahyu MA. Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Haji Hajarul Aswad. Begitu banyak orang pergi umroh ingin mencium Hajar Aswad, rupanya di Tanjung Balai. Yang batuah lah istri Pak Hajarul Aswad ini. Awak bakobut nak mencium Hajar Aswad. Ya Allah. Allahu Akbar. Bertalbiyahlah nanti
nanti kita waktu mau mencium Hajar Aswad itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pembimbing umroh itu dari Jawa Barat. Dan dia gak begitu lagunya, slow dia. Labbaik Allah. Pala ku tengok jamaah tuh tak tidur semua. Bakoh. Langsung ku ambil mikrofon, ku pakailah gaya Medan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tak jago semua. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami supaya kami bisa ke Baitullah, bisa kami berhaji dan umrah. Orang Tanjung Balai dulu kamokah itu bahulang mandi, saking kan hebatnya orang Tanjung Balai ke Makkah belajar agama dulu. Hari ini sudah ada pesawat, sudah mudah komunikasi. Kenapa kita tidak ke Baitullah? Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dimudahkan Allah insyaallah. Amin. Tadi ku mulai jam 9:30, sekarang sudah tadi ku mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Walaupun tak ku tengok jam, tapi dari rasa apa namanya ini? Kobas. Sudah lama tak ku sebut kobas ini. Sikit-sikit rasanya kesemutan. Bilang kesemutan, bilang aja kobas, kenapa? Ini loh orang di kadang baru 3 hari di Jakarta, kok bahas wawa disumbatkan juga nyokotam tundang. Tadi diajak Pak Wali lah kami bagambak rame-rame. Ustadz coba tunjukkan. Kata, apa ini Pak Wali jopit kotam ini, kata. Rupanya ini artinya kejujuran. Orang Tanjung Balai itu jujur, betul? Ada pula orang Tanjung Balai mengaku tidak ada orang Tanjung Balai itu yang jujur, Pak Ustaz. Enak kali kau bercakap. Oh, berani kau bilang orang Tanjung Balai tak jujur. Orang Tanjung Balai itu tak jujur, Pak Ustaz. Terus dia jujur. Yang lama golaknya tell me. Ku bacokanlah beberapa pertanyaan, ya, boleh? Ustaz Abdul Somad itu fakta mau pengajian. Sesudah itu menjawab pertanyaan, habis itu doa, habis itu kita pulang bersama. Apakah Tanjung Balai ini aman? Kalau aman, kenapa Bapak Gah bosi? Kenapa banyak Satpol PP? Kenapa mesti melibatkan TNI Polri? Sampai Angkatan Laut pun datang? Karena orang Tanjung Balai mencintai Abdul Somad. Orang kalau sudah cinta matonya buto. Tak tahu dia Ustadz tu kurus. Robot dia balik dari Tanjung Balai Batanggalan tangan Ustadz tu. Itulah maka dipasang pagah bos ini, paham? Jangan nanti dipoto lalu diupload ke internet. Tanjung Balai tidak aman, jangan investasi. Yang bodohlah kau. Apa hukum seorang istri umroh tidak ikut suaminya? Mengapa lakinya tak ikut? Tak ada duit. Kata Imam Nawawi, boleh berangkat tidak ada mahram untuk haji dan umrah kalau, mesti ada kalau keadaannya aman. Apakah berangkat umroh itu aman? Aman. Ketua kloter aman. Yang ada di situ aman. Aku rasa tak aman, Pak Ustaz. Kenapa? Karena kalau lakiku ini pergi, aku tak ikut, itu ada pelakoh di situ. Ada ketua kloter, ada polisi, di pesawat aman. Maka itulah dalil perempuan boleh pergi umrah walaupun laki. Sebaik-baiknya baduo berangkat. Mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki bisa berangkat. Amin. Tapi kalau bukan karena urusan umrah, tidak ada alasan perempuan pergi sendirian. Kisah nyata, true story, bapak-bapak mengantar istrinya keluar kota, dititipkannya kepada kawan sekantor. Kutitipkan istriku ini kepada engkau ya, jaga dia ya.
menyerahkan ayam ke serigala lapar. Udah macam abangku, udah macam ayahku, udah macam adikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan kasih anak laki-laki berjalan dengan anak perempuan berdua-duaan. Pergi kami mak, jangan. Selangkah kaki kau keluar dari rumah ini, selangkah pula kakiku masuk neraka jahanam. Betul ibu? Bapak pun mesti tegas. Berangkat kami pak, jangan, kata Ustaz Somad. Jangan. Datang pula ibu itu dari dapur. Berangkat sajalah kalian. Kami dulu lebih parah daripada itu. Kalau kita dulu pelaku dosa, pelaku maksiat, jangan sampai anak kita melakukan perbuatan dosa. Adik-adikku, anak-anak gadis, anak-anakku, anak-anak lajang, jangan kalian mau berjalan di bawah laki-laki. Alah, sebontak saja nyo ke topi pantai, anginnya koncang, nanti masuk angin kau. Kalau kau masuk angin muntah-muntah, yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang maju keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa mati laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jaga harkat martabat kalian anakku. Siap? Aku ingin betul punya anak perempuan. Sampai sekarang anak laki-laki. Makanya kalau aku berceramah, aku tak pernah menceramahi. Yang ada ini adalah oma-omaku. Yang ada ini adalah uak. Pas oma bisa diulang 2 kali. Oma-oma. Pas uak, kan orang bilang burung ini. Burung uak. Jaga anak gadis kita ya pak. Jaga anak gadis kita ya bu. Jangan sampai di akad nikah, hari yang sakral dan suci, disitulah bapak tuh mengamuk. Ku nikahkan engkau dengan anakku, jangan kau datang kemari, kupijakkan batang leher. Marah. Padahal mestinya di situ dia dengan lembut dan tersenyum. Hai anakku. Iya papa. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Betapa indahnya. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putus. Semua anak Tanjung Balai yang pacaran-pacaran ini putuskan ya Allah. Putus dia di hari Senin ini, dan besok dipinang dengan bismillah. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau gagah, kalau memang kau perkasa, kau tak datang membawa bunga mawar, tapi kau datang membawa mahar. Betul? Jangan sia-siakan anak perempuan. Ibu yang punya anak perempuan, man ala salasa banatin, siapa yang merawat menjaga 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa asana ilaihinna, buat baik sampai mati 3 anak perempuan, falahul jannah. Ibu yang punya anak perempuan 3 orang, angkat tangan. Ibu sudah punya tiket masuk surga. Yang punya anak perempuan 2 orang, tambah 1. Siap bapak menambah? Alah malu pula kalian. Dalam hatinya itu yang kutunggu-tunggu Ustaz. Dapat kualasannya bayar. Saya lihat ada spanduk umroh akbar bersama UAS. Apakah betul itu Pak Ustaz? Spanduk itu betul, tak salah lagi. Cuma yang ada di bawah itu tah panitia penerimaan, aku tak tahu. Banyak betul orang tuh. Kami mau ikut bersama Pak Ustadz. Coba tanya, soalnya terbatas hanya 2.000 orang. Yang tak bisa bulan Februari, bisa berangkat bulan Agustus nanti. Mudah-mudahan panjang umur. 2 gondangnya, hidup ibu, hidup aku, sama kita berangkat. Asal jangan bapak ibu hidup, aku mati. Kalaupun aku mati, bapak ibu tetap berangkat. Kirimkan aku Al-Fatihah dari Makkah. Siap? Asal dipancing mati setuju saja. Moci hatiku ini. Kawan saya sholatnya itu sering ketinggalan. Orang ketinggalan itu sekali-sekali. Kalau selalu itu bukan ketinggalan, sengaja. Sering ketinggalan saat sholat berjamaah. Kadang imam sudah sujud, dia belum juga ruku. Oh itu maksudnya.
Mungkin dia ini pakai slow motion. Allahu Akbar. Dia pelan. Lambat dia sujud, belum juga ruku. Apakah tidak dikatakan masbuk dia Pak Ustadz? Kalau sampai dia tinggal satu rukun, ditinggalkannya sempurna, maka dia sudah tidak bermakmum lagi. Kalau sampai imam selesai sujud, dia masih juga bangkit dari ruku, lewat satu rukun, maka dia sudah tidak dianggap lagi berjamaah. Dan imam pun janganlah pula terlalu cepat. Ini dua gondangnya ini. Kalau tidak makmum nih lambat, imam nih terlalu cepat. Ada juga imam nih cepat macam pokok buluh di topi pantai. Pas ditanya siapa punya imam itu tadi? Valentino Rossi. Imam tidak boleh kurang dari satu tasbih yang sempurna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Allah sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apakah kalau sholat itu mulut bergerak atau tidak? Datang sahabat namanya Khabbab ibnul Arth. Siapa namanya? Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, kau pernah menengok Nabi sembahyang? Iya. Kau sahabat Nabi? Betul. Bagaimana Nabi sholat? Mulutnya bergerak atau tidak? Nabi sholat zuhur, sholat asar, mulutnya tetap bergerak. Allahu Akbar. Salah satu sebab supaya sholat kita ada tumak ninahnya, mulut bergerak. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena mulutnya tak bergerak. Allahu Akbar. Tahapu dibaca. Apakah mulut Nabi bergerak? Ya. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyati. Ku tengok jenggotnya bergoyang. Jenggotnya bergoyang karena rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena dia membaca. Pada hari yang baik dan mulia ini, pada kesempatan yang agung ini, saya Abdul Somad mengucapkan selamat hari jadi Kota Tanjung Balai yang ke-402 pada tanggal 27 Desember 2022. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Potong video ucapanku tadi, nanti akan kumasukkan ke Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Follow ya. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dosa oma ayah nenek moyang datuk kita, alim ulama sultan-sultan pendahulu pendiri Tanjung Balai Asahan. Dijadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak wali beserta keluarga dan jajaran diberikan kekuatan amanah untuk melanjutkan perjuangan. Semua bapak ibu istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil